Ya, Bapak Ibu sekalian, eh, kita akan mendiskusikan beberapa hal terkait dengan penyesuaian peta jabatan dan informasi jabatan. Lanjut. Ya, eh, yang pertama adalah terkait dengan alur perencanaan kebutuhan ASN, ya, yang ini masih berlaku dan jika kita menilik kepada aturan-aturan yang ada, baik di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara maupun PP Manajemen PNS, PP 11 Tahun 2017 dan PP Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PP 49 Tahun 2018, mengingat PP turunan dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 saat ini masih dalam proses harmonisasi. Namun demikian, terkait dengan perencanaan kebutuhan ASN, kami pikir tidak banyak perubahan yang substansial setelah dilakukan perubahan terhadap undang-undang dan PP manajemen ASN. Bapak Ibu sekalian, alur perencanaan kebutuhan ASN yang pertama adalah proses penyusunan informasi jabatan. Ini yang kita minta pada saat ini dan sudah dilakukan oleh instansi pemerintah dimulai dari tahun yang lalu, penyusunan informasi jabatan melalui sistem informasi aparatur sipil negara. Ini adalah dalam upaya kami dari Badan Kepegawaian Negara untuk memudahkan instansi pemerintah agar ketika menyusun informasi jabatan tidak lagi bersifat manual dan data yang tersampaikan itu lebih valid. Setelah instansi pemerintah menyusun informasi jabatan, selanjutnya adalah dilakukan proses validasi substansi. Ini divalidasi oleh bagian organisasi atau biro organisasi pada instansi pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu di instansi pemerintah itu boleh membuka ruang seluas-luasnya untuk unit-unit kerja di instansi pemerintahnya untuk menyusun informasi jabatan. Namun demikian, penyusunan informasi jabatan ini harus tetap dipantau, harus tetap dikoordinasikan oleh teman-teman di biro organisasi atau bagian organisasi, sehingga substansinya itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Kemudian yang berikutnya, setelah proses validasi dilakukan oleh bagian atau biro organisasi, disampaikan hasil penyusunan informasi jabatannya melalui SISN, Sistem Informasi ASN. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah memfasilitasi melalui aplikasi SISN. Di pagi hari tadi ada instansi pemerintah yang bertanya, Pak, kita penyusunan informasi jabatannya masih manual, BKN bisa memfasilitasi tidak dengan aplikasi gitu, yang aplikasi berbagi pakai gitu ya. Nah, Bapak Ibu, SISN ini justru memfasilitasi penyusunan informasi jabatan baik anjabnya maupun ABK-nya. Ya, sehingga Bapak Ibu di instansi pemerintah tidak perlu kesulitan lagi, tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk membangun aplikasi penyusunan analisis jabatan ataupun analisis beban kerja. Karena kita sudah fasilitasi melalui SISN. Kemudian yang berikutnya, setelah usul informasi jabatan disampaikan kepada BKN melalui SISN, selanjutnya BKN melakukan proses verifikasi dan validasi. Ya, jadi setiap usulan yang disampaikan oleh instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, BKN melakukan proses verifikasi dan validasi. Kita validasi apakah jabatannya sudah sesuai dengan unit kerjanya. Apakah isi dari informasi jabatannya sudah sesuai dengan aturan. Ya, karena Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini kita masih menggunakan peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2020 tentang Anjab dan ABK, kemudian peraturan BKN nomor 9 tahun 2021 tentang penyusunan kebutuhan ASN. Dengan aturan-aturan tersebut, kita mengimplementasikan aturan atau mengintegrasikan aturan tersebut ke dalam aplikasi SISN. Sehingga ketika Bapak Ibu menyusun informasi jabatan ke dalam SISN, itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang tadi kami sampaikan. Proses verifikasi dan validasi, kembali lagi tadi yang pertama kita memvalidasi apakah jabatannya sudah sesuai dengan unit kerjanya, apakah isi informasi jabatannya sudah sesuai, apakah penyusunan jumlah kebutuhannya sudah tepat, dan hal-hal yang lainnya yang perlu kami lakukan agar jumlah kebutuhan
pada instansi pemerintah, di setiap unit organisasi, pada setiap jabatan itu sesuai dengan kebutuhan real. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, hasil dari proses validasi yang dilakukan oleh BKN adalah pertimbangan teknis. Pertimbangan teknis ini Bapak Ibu dikeluarkan oleh BKN untuk disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB. Ya, dan ini pun Bapak Ibu masih menggunakan sistem yang sama, sistem informasi ASN. Jadi proses pengusulan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, pengusulan kebutuhan, itu dilakukan validasi oleh BKN di SI-ASN, dilanjutkan penetapan Menpan-nya pun melalui SI-ASN. Jadi satu aplikasi untuk penggunaan proses penyusunan kebutuhan sampai dengan penetapan kebutuhannya. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada visi yang coba kami tetapkan, kami terapkan, kami harapkan, yaitu menuju perencanaan kebutuhan yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna. Beberapa langkah sudah kami lakukan. Yang pertama adalah kami membuat surat yang kemudian ditetapkan oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN yang diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2024 ditujukan kepada instansi pembina jabatan fungsional. Ya, karena memang Bapak Ibu sekalian, instansi pembina jabatan fungsional itu salah satu tugasnya adalah menyusun pedoman formasi, pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional. Sehingga kami mengharapkan instansi pembina juga dapat menetapkan informasi dan kompetensi jabatan. Ini untuk memudahkan instansi pengguna jabatan fungsional, agar instansi pengguna jabatan fungsional tidak perlu lagi menyusun informasi jabatan dan kompetensi jabatan. Biarkan instansi pembinanya yang menetapkan, menstandarkan, dan instansi pengguna tinggal memanfaatkan kemudian menyampaikan melalui SI-ASN. Kemudian menetapkan pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional, ini yang memang menjadi kewajiban sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kemudian menetapkan jumlah kebutuhan jabatan fungsional minimum dan atau maksimum bagi seluruh instansi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika instansi pembina melakukan proses uji beban untuk menentukan angka kredit bagi masing-masing butir-butir kegiatan jabatan fungsional, tentunya instansi pembina juga sudah melakukan proses validasi, sudah melakukan proses penelaahan, sudah melakukan proses analisis kepada instansi-instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan jabatan fungsional. Pada saat dilakukan uji beban, tentunya ada waktu di sana yang ditemukan. Masing-masing butir kegiatan membutuhkan waktu berapa lama. Dengan waktu-waktu tersebut, kami harapkan instansi pembina jabatan fungsional itu juga kemudian bisa menetapkan standar berapa kebutuhan minimal atau berapa kebutuhan maksimal pada instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Goals dari sini adalah kita dapat mengidentifikasi berapa kebutuhan masing-masing jabatan fungsional secara nasional. Jadi jika Bapak Ibu selama ini menghitung kebutuhan jabatan fungsional, kemudian Bapak Ibu menyampaikan kepada instansi pembina untuk mendapatkan rekomendasi dan mendapatkan penetapan dari Menpan, itu kita belum bisa memetakan kebutuhan jabatan fungsional secara nasionalnya. Akan tetapi dengan instansi pembina menetapkan standar kebutuhan minimum dan atau maksimum, kita dapat memetakan, kita dapat memproyeksikan berapa jumlah kebutuhan jabatan fungsional secara nasional. Kemudian yang berikutnya adalah kami juga bersurat kepada Kementerian Kesehatan yang diterbitkan pada tanggal 27 September 2024. Kami meminta data kebutuhan tenaga kesehatan. Ya, mengingat seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, jumlah jabatan fungsional kedua terbanyak adalah tenaga kesehatan. Nah, maka kita minta kepada teman-teman Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan kepada kami berapa jumlah kebutuhan tenaga kesehatan untuk setiap instansi pemerintah.
baik instansi pemerintah pusat ataupun instansi pemerintah daerah. Yang nantinya tentunya akan kami integrasikan ke dalam SISN yang menjadi dasar kebutuhan dari jabatan fungsional ataupun jabatan lainnya yang merupakan bagian dari tenaga kesehatan. Kemudian surat yang ketiga kami sampaikan juga kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi, maaf. Bapak Ibu sekalian, surat ini juga sama dengan surat yang kami ajukan kepada Kementerian Kesehatan. Kami meminta data kebutuhan tenaga guru dan dosen. Ya, mengingat tenaga guru ini adalah jumlah jabatan fungsional tertinggi pertama. Ya, jadi dari sekian banyak jabatan fungsional yang paling banyak adalah tenaga guru. Sehingga ketika kami meminta data kebutuhan tenaga guru kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi, harapannya adalah paling tidak 50% kebutuhan jabatan fungsional itu sudah teridentifikasi. Paling tidak 50% jabatan fungsional itu sudah terpetakan. Ya, tinggal kita memetakan untuk jabatan-jabatan fungsional yang lainnya. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini surat yang paling mutakhir dan alasan kita melaksanakan kegiatan pada hari ini. Adalah surat Deputi Mutasi Kepegawaian BKN terkait dengan penyesuaian peta jabatan dan informasi jabatan pada SISN Layanan Perencanaan Kebutuhan ASN. Kenapa kami bersurat seperti ini Bapak Ibu sekalian? Karena harapannya adalah kita sudah bisa mulai memetakan kebutuhan pegawai untuk tahun 2025. Jadi Bapak Ibu, bagi instansi pemerintah yang pertama belum menyusun atau memperbaharui peta jabatan sesuai dengan peraturan SOTK, ya, maka silakan diperbaharui, diperbaiki, disesuaikan dengan peraturan SOTK terbarunya. Kemudian yang belum melengkapi informasi jabatan, ya mungkin kemarin kita sempat melewatkan informasi jabatan untuk kebutuhan penyusunan rincian ya kebutuhan ASN tahun 2024 ini sempat kita lewati, tapi sekarang kami harapkan semua jabatan yang Bapak Ibu susun di dalam SISN itu sudah dilengkapi informasi jabatannya. Kemudian yang berikutnya bagi instansi pemerintah yang memiliki fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan namun belum menggunakan updating mapping dari Kementerian Kesehatan ya Bapak Ibu, karena teman-teman Kementerian Kesehatan itu sudah melakukan mapping ya, sudah melakukan mapping pemetaan kebutuhan jabatan tenaga kesehatan ya bagi seluruh instansi pemerintah. Jadi ketika di tempat Bapak Ibu ada tenaga kesehatan atau memiliki fasilitas kesehatan, silakan diupdate di dalam SISN. Ya, ketika Bapak Ibu mengupdate ke dalam SISN, tentunya itu secara otomatis akan muncul kebutuhan tenaga kesehatannya di dalam SISN. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghitung lagi ya, cukup dengan mengupdate saja ya, update mapping di SISN. Demikian juga untuk instansi pemerintah yang memiliki fasilitas pendidikan ya dan tenaga guru, namun belum menggunakan update mapping dari Kemendikbud Ristek Dikti. Ya, itu juga Bapak Ibu silakan lakukan updating mapping ya agar nantinya data kebutuhan tenaga guru ataupun kebutuhan pegawai pada fasilitas pendidikan itu terupdate sesuai dengan data yang dilakukan atau di mapping oleh teman-teman Kemendikbud Ristek Dikti. Dan yang terakhir adalah bagi instansi yang memiliki anomali kebutuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kami lakukan identifikasi, kami lakukan telaahan terhadap usul kebutuhan yang disampaikan oleh instansi pemerintah, itu ternyata banyak usulan yang terdapat anomali. Ada unit organisasinya yang rangkap, ada kebutuhannya yang terlalu banyak, bahkan ada satu instansi pemerintah yang membutuhkan pegawai sampai ratusan juta. Ya, luar biasa. Ini berarti ada anomali ketika penyusunan kebutuhan mungkin terjadi kesalahan. Apakah kesalahan dalam pengisian volume beban kerja? Apakah kesalahan dalam menentukan waktu kerja efektif? Apakah kesalahan menyusun waktu penyelesaian? Ya, itu nanti silakan Bapak Ibu dicek kembali usul kebutuhannya agar sesuai dengan kebutuhan real pada instansi pemerintah masing-masing. Lanjut.
Kemudian Bapak Ibu, fungsi peta jabatan dan informasi jabatan, Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini terkait dengan fungsi peta jabatan dan informasi jabatan. Bapak Ibu sudah sangat paham apa saja sebetulnya fungsi dari peta jabatan dan informasi jabatan, sehingga kita perlu mengupdate, kita perlu menyesuaikan, dan instansi pemerintah perlu menetapkan, karena mulai dari proses perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengembangan kapasitas, layanan pendukung lainnya ya, penilaian kinerja dan reward, promosi, rotasi dan karir, Bapak Ibu, itu dasarnya adalah peta jabatan. Yang paling sederhana adalah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan melakukan rotasi dan mutasi pegawai. Ketika kita akan melakukan rotasi dan mutasi pegawai, itu dasarnya harusnya adalah peta jabatan. Ya. Di dalam peraturan BKN tentang mutasi PNS, di sana ada salah satu syaratnya adalah melampirkan Anjab dan ABK. Ya. Nah, Anjab dan ABK itu dilampirkan, maksudnya adalah agar instansi pemerintah dapat melihat apakah di instansi yang akan dituju itu masih kekurangan pegawai, dan apakah pada instansi yang ditinggal itu memang sudah berlebihan pegawainya gitu sehingga bisa ditinggalkan. Ya, sehingga proses mutasi bisa dilakukan. Nah, dengan adanya peta jabatan di dalam SIASN, ini nanti akan kami gunakan Bapak Ibu. Ya, jadi ketika ada instansi pemerintah mengajukan mutasi dan meminta rekomendasi dari BKN, pertimbangan teknis dari BKN, itu kami akan lihat apakah di instansi yang ditujunya itu memang kekurangan pegawai atau tidak. Dan apakah instansi yang ditinggalnya itu sudah kelebihan pegawai atau tidak. Itu akan menjadi dasar bagi kami untuk memberikan rekomendasi atau persetujuan mutasi pegawai, baik mutasi antar instansi pusat ke daerah maupun sebaliknya. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat penyesuaian peta jabatan dan informasi jabatan yang Bapak Ibu laksanakan mulai tanggal 1 Oktober yang lalu. Ya, jadi mulai tanggal 1 Oktober yang lalu sudah kita buka untuk semua instansi pemerintah untuk melakukan penyesuaian peta jabatan dan informasi jabatan. Yang pertama adalah peraturan SOTK. Apakah saat ini Bapak Ibu peraturan SOTK-nya ada peraturan yang baru atau tidak? Sudah diperbaharui atau belum? Karena Bapak Ibu menyusun informasi jabatan, menyusun UNOR-nya, menyusun peta jabatannya itu dilakukan di tahun 2023 sampai dengan awal 2024. Apakah pada saat ini sudah ada perubahan SOTK? Jika sudah ada perubahan SOTK, silakan SOTK yang terbarunya diupload kembali, kemudian peta jabatannya diperbaharui, disesuaikan dengan peta jabatan yang ada di dalam sesuai dengan SOTK yang terbaru. Kemudian jumlah kebutuhan, pastikan penghitungan ABK telah sesuai ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai pada saat kita menyusun kebutuhan pada masing-masing jabatan, itu ada jabatan-jabatan yang berlebihan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada satu instansi pemerintah, bahkan ini bukan instansi pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, itu yang jumlah kebutuhannya itu mencapai ratusan juta pegawai. Bayangkan, penduduk Indonesia aja itu sekitar 250 juta ya, dari dulu sampai sekarang kayaknya lagunya masih sama ya, 250 juta. Ya, tapi ini ada instansi pemerintah yang mengajukan kebutuhan ratusan juta gitu, berarti nggak cukup masyarakat Indonesia jadi pegawai kabupaten tersebut gitu ya. Nah ini perlu diperbaiki Bapak Ibu, diperhatikan kembali, disesuaikan kembali ya, dilihat kembali jika ada jabatan-jabatan yang kebutuhannya ternyata tidak sesuai. Kemudian jabatan pelaksana Bapak Ibu silakan sesuaikan kembali jabatan pelaksana sesuai dengan nomenklatur terbaru yaitu Kemenpan nomor 11 tahun 2024. Ya, karena dari data yang kami peroleh, data yang kami unduh di dalam SIASN itu masih ada pegawai yang menduduki jabatan pelaksana namun nomenklaturnya masih nomenklatur yang lama. Kemudian jabatan fungsional ini harus sesuai dengan nomenklatur jabatan fungsional ya, karena memang ada beberapa jabatan fungsional yang mengalami perubahan ya. Itu seperti analis kepegawaian ya, seperti di BKN itu sudah berubah menjadi analis SDM aparatur, kemudian ada teknik pengairan ya menjadi analis sumber daya air gitu ya. Nah, itu
Ada beberapa jabatan fungsional yang sudah berubah nomenklaturnya, sehingga silakan disesuaikan. Selain itu, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan juga, apakah jabatan fungsional tersebut sesuai dengan unit kerjanya atau tidak? Ya, karena rupanya ada jabatan-jabatan yang fungsional yang tidak sesuai dengan unit kerjanya. Salah satunya adalah jabatan fungsional yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Ya, jadi karena terburu-buru melakukan penyederhanaan birokrasi, yang penting ada dulu, ada jabatan-jabatan fungsional yang ternyata diangkat tapi tidak sesuai dengan tupoksi unit organisasinya. Kemudian jabatan struktural atau jabatan manajerial, ini lokasi terisi sampai level kecamatan ya. Jadi Bapak Ibu tolong untuk seluruh jabatan struktural atau jabatan manajerial sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2023 itu diisi semua ya sampai ke level kecamatannya ya bagi kabupaten kota. Kemudian fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan ini dipastikan sudah update mapping ya, tadi sudah saya sampaikan. Tolong Bapak Ibu di dalam SIASN itu ada tombol untuk update mapping ya untuk kesehatan dan pendidikan, itu diklik ya supaya kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan yang sudah dipetakan oleh Kementerian Kesehatan dan Kemendikbudristekdikti. Kemudian untuk UNOR atau peta jabatannya tidak ada double UNOR pada peta jabatan ya Bapak Ibu ya. Jadi kami sudah beberapa kali melakukan pemetaan, kita lakukan validasi, kita lakukan identifikasi, masih ada saja Bapak Ibu sekalian yang unit organisasinya itu rangkap. Ya, padahal itu satu unit organisasi yang sama, tapi diisi kembali, ditulis kembali ya. Yang satu SD 01, yang satu SD 1, yang satu SD 1 negeri, yang satu SD 1N gitu ya. Nah, itu diulang-ulang gitu padahal UNOR yang sama. Silakan dilihat kembali, disesuaikan. Kemudian rumpun jabatan, pastikan rumpun jabatannya sesuai ya Bapak Ibu ya. Apakah rumpun administrasi, apakah rumpun manajemen gitu ya, apakah rumpun pemerintahan dan seterusnya. Yang terakhir adalah kita harus cek anomali data ya, mengurangi kemungkinan anomali data. Contoh pada pengisian ABK ya, tadi sudah saya sampaikan, mungkin ada kesalahan dalam pengisian waktu penyelesaian, ada kesalahan dalam pengisian waktu kerja efektif atau bahkan beban kerjanya salah mengisi ya, sehingga jumlah kebutuhannya menjadi sangat-sangat besar membengkak atau justru kebutuhannya menjadi sedikit ya, sangat-sangat sedikit. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan lebih banyak waktu digunakan untuk diskusi ya, pasti dari Bapak Ibu sudah menyimpan banyak sekali pertanyaan ya. Ini narasumber yang kedua belum presentasi aja udah banyak yang raise hand ini ya. Luar biasa ya semangatnya Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.